Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa yang digelar masa gabungan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Masa yang sempat tertahan di lokasi akhirnya dibubarkan petugas. Unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya berakhir ricuh. Masa aksi melempari petugas dengan batu serta merusak pagar pembatas di depan gedung. Petugas berulang kali mengimbau agar massa menahan diri dan membubarkan aksi secara tertib. Namun situasi justru memanas saat lempar benda ke arah aparat terus berlanjut. Untuk mengendalikan keadaan, Polrestabes Surabaya menerjunkan ratusan personil dan satuan water cannon. Tanpa merusak fasilitas umum. Petugas kemudian memukul mundur demonstran hingga kerumunan berhasil dibubarkan. Sebelumnya, ratusan peserta aksi dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyampaikan tuntutan terkait perbaikan ekonomi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 13 orang yang diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Ke-13 orang yang ditangkap ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga menjadi provokator serta terlibat dalam aksi pelemparan ke arah petugas dan pengerusakan fasilitas di sekitar lokasi unjuk rasa. Setelah didata dan digeledah, para terduga ini dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah maghrib, mereka memprovokasi dengan melakukan pengerusakan dan kita himbau untuk berhenti melakukan pengerusakan, tapi mereka terus melakukan pengerusakan dan pelemparan sehingga kita juga nilai bahwa itu selain membahayakan masyarakat juga membahayakan keselamatan mereka sendiri, sehingga dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas. Kita himbau mereka untuk mundur dan kita dorong pelan-pelan mereka ke belakang sampai dengan ke bundaran Air Mancur, dan alhamdulillah. Menggunakan sepeda motor, segerombolan remaja tanggung ini menyisiri sejumlah ruas jalan di kawasan pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di Jalan A Karanganyar, mereka kemudian memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki mencari keberadaan warga. Para remaja ini juga membawa berbagai jenis senjata tajam berukuran besar, serta jerigan dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menurut salah seorang pedagang, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga sambil mengacungkan senjata tajam. Namun aksi mereka gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan keberadaan aksi para remaja tersebut. Gabungan Pak, banyak. Jadi kita nggak tahu, ya ada yang pakai motor, semua masker, helm, jadi nggak tahu lah anak mana. Ada yang masjid bawa saja? Ada. Apa dibawa aja? Ya senjata-senjata gitulah Pak, panjang, parang ya. Dia datang kerumunan motor gitu? Kerumunan motor sebagian jalan kaki. Langsung masuk nyerang gitu ke dalam? Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan Pak, jadi nggak tahu lah. Warga dan pedagang berharap polisi segera menangkap para pelaku agar warga tak lagi resah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana ancam akan menindak para dalang di balik demo bayaran. Menurut Istana, tindakan diambil karena tindakan mereka dinilai mendiskreditkan pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengungkap akan ada langkah hukum bagi dalang yang membiayai aksi demonstrasi yang tengah marak terjadi. Bukan sekedar ancaman, Dudung menyebut langkah hukum terpaksa diambil agar tidak ada pihak yang mencoba memancing di air keruh dengan mendiskreditkan pemerintah. Bisa benar adanya, ya tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum, ya sehingga kedepannya mudah-mudahan apapun informasi, apapun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apapun, ya marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang secara komprehensif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada tangan-tangan kotor yang membiayai berbagai aksi unjuk rasa. Prabowo bahkan menegaskan jika ia tahu siapa sosok di balik penyuplai dana demo di berbagai daerah. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Sejak 2 pekan terakhir, berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dibuat, dari kenaikan BBM hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah pun telah membuka pintu untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung sebuah kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Jadi pengamanan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas sejumlah peristiwa gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Intan Jaya. Ini termasuk kasus penembakan terhadap pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024 yang lalu yang mengakibatkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik melakukan pendalaman terhadap dugaan keterkaitan PP dengan sejumlah peristiwa gangguan keamanan. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri membongkar salah satu jaringan judi online internasional dengan perputaran uang mencapai 13,9 triliun rupiah yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, ratusan warga negara asing ditangkap. Ratusan warga negara asing ditangkap di lantai 20 dan 21 sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Mereka merupakan bagian dari jaringan judi online internasional yang berhasil dibongkar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Penyidik mengungkap jaringan ini mengelola lebih dari 145 situs judi online dengan server di luar negeri. Total perputaran dana yang terlacak mencapai 13,9 triliun rupiah. Polisi juga menyita uang tunai 8,7 miliar rupiah serta ratusan barang bukti elektronik. Keberhasilan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan dan melibatkan warga negara asing di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Ya, dari hasil penyelidikan ini dan penindakan di lantai 20 serta 21 gedung tersebut, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 322 WNA. Sebanyak 287 WNA dari berbagai negara telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Bareskrim Polri berhasil menyita ratusan barang bukti elektronik, antara lain 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini serta router dan perangkat digital lainnya. Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri.
berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar 13,9 triliun yang saat ini masih dalam pendalaman dari PPATK dan OJK. Kini Barreskrim Polri bersama PPATK dan OJK menelusuri aliran dana serta mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku. Dari Jakarta, Selana Yahya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang buron berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bondowoso. Pelaku ditangkap di gerbang tol Kalikangkung, Provinsi Jawa Tengah saat hendak melarikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengejaran tersangka curanmor dengan 2 LPM KM 328 Pemalang Pekalongan. Beginilah proses pengejaran pelaku curanmor yang sedang menaiki bus antar kota di tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Petugas Resmob dari Satreskrim Polres Bondowoso menghentikan bus dan langsung menangkap pelaku berinisial JS. Pelaku diketahui merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah masuk DPO sejak 8 April 2026. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti meliputi dokumen kendaraan berupa BPKB, STNK, dan salinan rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pura-pura mengajak kencan, seorang pria mencuri sepeda motor teman kencannya di Kalideres, Jakarta. Polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian tersebut. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor dengan modus mengajak korban berkencan di kawasan Kalideres diringkus polisi. Tanpa perlawanan, pria ini ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai eksekutor, Dedi Irama menggasak sepeda motor dan ponsel korban, bahkan tega menganiaya jika korbannya melawan. Polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian sepeda motor. Wanita yang ditangkap di kawasan Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres adalah otak kejahatan. Mereka beraksi dengan memanfaatkan perkenalan korban dengan pelaku wanita di media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak berkencan di sebuah kamar kos di Kalideres. Ketika kencan, Dedi Irama beraksi mencuri sepeda motor dan ponsel milik korban. Jadi untuk peran pelaku yang kami amankan adalah pelaku eksekutor. Jadi pelaku yang merampas kunci motor kemudian handphone korban yang dioteki oleh tersangka wanita yang sudah kami. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Komplotan ini mengaku beraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Kedua pelaku dijerat tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah rumah kos. Korban ditemukan dengan kondisi tanpa busana serta terdapat sejumlah luka tusuk di bagian dada. Seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar sebuah rumah kos yang dihuninya di Kampung Putat Jaya Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tanpa busana di sebelah tempat tidur dan terdapat sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tewasnya korban diketahui pertama kali oleh cucu pemilik rumah kos saat menaruh barang bawaan ke dalam rumah. Saksi melihat pintu kamar korban terbuka dan berbau menyengat. Warga sekitar menyebut korban terakhir kali terlihat pada Selasa malam bersama kekasihnya berinisial Y yang juga tinggal di dalam rumah kos. Namun usai kejadian, kekasih korban tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, polisi menyatakan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Polisi juga tidak menemukan barang berharga milik korban yang hilang. Betul, memang terjadi pembunuhan. Korban adalah seorang wanita dengan inisial S
kelahiran tahun 75. Berarti saat ini umur 51 jalan. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 2 saksi. Sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RS Bayangkara Polda Jatim untuk diautopsi. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Polda Jabar mengungkap jejak perbuatan sadis Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Polisi memastikan akan menjerat Taufik Hidayat dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pelaku diduga telah menganiaya korban sejak 2024 dan mengajak korban pindah 4 lokasi tempat tinggal. Rudi menilai perbuatan yang dilakukan pelaku tindakan sadis dan tidak wajar. Korban yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun mengalami luka serius hingga kerusakan pada sejumlah organ tubuh akibat kekerasan yang dialaminya. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwa dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Jadi mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati bersama di Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, bandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana
yang mengakibatkan luka berat ancamannya 9 tahun. 3 tahun menyekap dan menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas pihak keluarga. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda Jawa Barat. Namun tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan jurnalis. Buka. Manekan lagi, Pik. Ben pramen. Silakan dijawab, Mas. Sebuah proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Sedangkan Iksan udah video kayak gini, dia bilang minta maaf. Gak ada sih kata maaf. Saya jejak selama waktu saya. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya yang menghakimi dia yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa. DPR mendesak hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan wanita di Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim RSHS tengah memulihkan dari psikisnya korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah stabil. Pemerintah pusat pastikan penanganan kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami YTR tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan negara akan mengawal proses hukum sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
Kekerasan yang diduga terjadi selama bertahun-tahun ini merupakan kejahatan serius yang menyebabkan dampak fisik dan psikologis berat bagi korban. Selain itu, Kementerian PPPA menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga kesehatan, psikolog, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 4 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Peserta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya, 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya, peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjanto Krisdiana Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mensesnek RI Prasetyo Hadi ungkap istana turut prihatin dan berduka atas meninggalnya calon manajer Kopdes saat jalani latihan dasar kemiliteran. Ia juga sampaikan evaluasi Lat Sarmil juga akan dilakukan bila memang ditemukan terjadi kelalaian terhadap standar operasional prosedur yang dijalankan dalam proses latihan tersebut. Masalah kasus itu berarti yang ditangani kasus yang meninggal 3 itu dari Kemenkop atau dari Kementerian Koordinator atau Kesehatan Kopdes? Apanya? Yang bagian evaluasinya nanti. Semuanya itu kan gabungan semua. Gabungan lintas kementerian. Ada potensi dihentikan nggak sih Lat Sarmil? Nanti kita lihat ini. Kita lihat hasilnya. Kalau banyak dikritik kalau untuk manajer harusnya manajerial yang dilatih Mas, bukan latihan dasar kayak gitu. Nah itu kan bagian dari proses pelatihannya ya. Nanti kan kalau mengenai kompetensinya tetap ada juga pelatihan. Oh, kompetensinya tetap dilatih? Oh, iya dong, masa iya kita pemerintah terus tidak melakukan pendidikan kompetensi. Walaupun kerap menyebut safari politik yang dilakukan untuk memenuhi undangan, namun publik menduga ada agenda politik yang tengah dijalankan Jokowi, dari amankan posisi Wapres Gibran hingga bantu kerek popularitas PSI. Setelah gembar-gembor akan tur politik, Jokowi akhirnya mewujudkan keinginannya. Disambut ratusan relawan dan simpatisan, Jumat siang Presiden ke-7 RI ini tiba di Lampung. Jokowi berdalih keinginannya berkeliling Indonesia demi memenuhi undangan para pendukung. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Sejak mengirimkan sinyal akan safari politik, publik menduga ada rencana politik yang sedang dijalankan Jokowi. Dari usaha menaikkan popularitas PSI, partai yang dipimpin anak bungsunya Kaisang Pangarep, hingga demi mengamankan posisi anak sulungnya Wapres Gibran Raka Buming Raka. Semua tudingan ditepis. Ya semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Masa kita suruh menanggapi tanggapan orang, pikiran orang ya? Pengamat politik Yusak Farhan bahkan menyebut ada kaitan antara penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan agenda safari politik Jokowi. Nah, kenapa kemudian penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dilakukan di tengah mobilitas Pak Jokowi yang sangat masif ke daerah-daerah? Ya, saya kira persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan pemerintahan saat ini. Nah, meskipun kendali pemerintahan, kendali negara ada di bawah presiden, tapi kita semua juga tahu faksi Pak Jokowi masih sangat kuat. Sementara itu, sebagai warga negara, Mahfud MD menilai Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi, punya agenda politik. Boleh, Pak Jokowi mau ke Lampung, mau ke Papua, mau ke mana, itu kan hak dia harus. Dikenal sebagai mantan presiden dengan magnet politik yang kuat, tak heran jika banyak asumsi liar jika turun gunungnya Jokowi bukan hanya untuk menyapa masyarakat, namun tetap ada udang di balik batu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto ungkap dirinya pernah alami kekalahan 4 kali dalam pemilihan presiden. Meski demikian, ia mengaku tak pernah mengganggu pemerintahan yang mendapat mandat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada hari Jumat. Di tengah para rektor dan guru, Prabowo ajak semua pihak bersatu dalam menyelesaikan masalah bangsa. Ia juga berterima kasih kepada para akademisi yang tak menertawakan dirinya kalah Pilpres. Sebab selama ini saat Prabowo ungkit 4 kali kekalahannya, rakyat menertawakan hal tersebut. Pada kesempatan itu, Prabowo pun ingatkan Indonesia sepakat untuk hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Sementara wujud dari kedaulatan tersebut adalah demokrasi yang menunjuk pemimpinnya melalui pemilihan. Saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara.
Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arif Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lapas Kelas 1 Cipinang membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arif Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Malam. Gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela telah menghancurkan kota pesisir Macuto, La Guaira. Sejumlah gedung hancur parah, bahkan sebagiannya rata dengan tanah. Sebuah rekaman udara menunjukkan dampak dari gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela yang menghancurkan kota pesisir Macuto, La Guaira. Hampir 100 gedung runtuh, bahkan sebagiannya rata dengan tanah menjadi puing-puing. Kepulan asap juga masih terlihat membumbung dari beberapa infrastruktur yang rusak. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah pesisir yang menyebabkan kemacetan panjang karena khawatir akan gempa susulan. Kementerian Kesehatan Venezuela mengatakan gempa bumi telah menewaskan sekitar 235 orang dan melukai lebih dari 4.300 orang. Sementara ribuan keluarga terdampak akibat rumah dan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah. Warga Venezuela masih menunggu kabar dari kerabat dan keluarga mereka yang hilang akibat gempa besar pada Rabu silam. Hingga kini tim evakuasi bersama para sukarelawan terus berupaya mencari 157 orang yang dilaporkan hilang. Sejumlah warga kehilangan tempat tinggal dan terlantar di jalanan setelah 2 gempa bumi besar melanda Venezuela.
Laporan setempat menyebutkan setidaknya 17 warga diselamatkan dari sebuah gedung 14 lantai yang runtuh hingga hancur rata dengan tanah. Warga tetap berada di lokasi kejadian menunggu kabar keluarga dan kerabat mereka yang masih hilang. Sí, estamos esperando un compañero mío que vivía en ese edificio y todavía no lo han conseguido con su hija. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan terus melakukan evakuasi di ibu kota Venezuela, Caracas. Tim penyelamat menyingkirkan beton dan puing reruntuhan dibantu oleh para sukarelawan yang bergotong royong membersihkan puing-puing dengan tangan. Hingga kini mereka masih melakukan upaya pencarian korban gempa dengan 157 orang dilaporkan hilang dan sekitar 200 orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan gedung. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Dari drama sengit, 5 gol tersaji saat Turki mempermalukan tuan rumah Amerika Serikat 3-2. Meski berhasil menang dramatis, Turki gagal melaju ke 32 besar. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Nifa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sontekan Baris Yilmaz meneruskan umpan silang sukses membawa Turki berbalik memimpin 2-1. Menit akhir masa injury time, Kan Ayhan memastikan skuad Bulan Sabit menang 3-2, golnya dicetak hasil sambarannya di mulut gawang. Meski menang dramatis, Turki hanya menghuni juru kunci grup D, gagal melangkah ke babak berikutnya.